Wow, bahagianya Brisia Jody dan Jonathan Alden hari ini resmi menjadi pasangan suami istri. Mereka mengucapkan janji suci di Gereja Katedral Jakarta, tempat impian Brisia Jody melangsungkan pernikahan. Pernikahan keduanya digelar hari ini setelah sehari sebelumnya melangsungkan sejumlah prosesi dalam tradisi Jawa, siraman, dan sungkeman. Tak hanya Brisia Jody, tapi juga Jonathan Alden menggelar prosesi tersebut dalam suasana yang khusyuk. Di balik kebahagiaan mereka diungkapkan pula sejumlah tantangan. Bahkan Brisia Jody mengaku sampai menguras air mata pada malam jelang siraman digelar. Lantas, seperti apa momen janji suci Brisia Jody dan Jonathan Alden pada hari ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Janji suci diucapkan Brisia Jody dan Jonathan Alden di depan altar Gereja Katedral Jakarta hari ini. Hal itu mereka lakukan di hadapan Sang Cinta itu sendiri, disaksikan oleh gereja dan umat kudus yang hadir di sekeliling mereka. Keduanya telah resmi menjadi pasangan suami istri dengan segala tugas dan tanggung jawab luhur. Mereka mau memikul suka duka dalam hidup secara bersama dalam landasan kekuatan cinta yang telah mengikat kalbu mereka. Maka, seperti inilah momen manis keduanya mengucapkan janji suci. Saya, Christopher Jonathan Alden, memilih engkau, Maria Bianca Jody Maureen, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Maria Bianca Jody Maureen, memilih engkau, Christopher Jonathan Alden, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini dan mendatangkan perkawinan yang telah disebutkan ini adalah perkawinan sakral yang sah. Semoga kita berdoa ini menjadi kekuatan dan kebahagiaan. Jadi persaksian Allah karena diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Christopher Jonathan Alden melaksanakan ini pada ceremony sebagai apa? Maria Bianca Jody Maureen, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Christopher Jonathan Alden, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku untuk istri aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebelumnya, Brisia Jody dan Jonathan Alden melangsungkan prosesi siraman dan sungkeman dalam balutan budaya Jawa. Brisia Jody tampak cantik dan ayu dalam balutan model makeup soft yang digarap perias kondang Marlene Hariman. Tidak heran penampilan Jody saat itu terlihat makin menawan dengan kain warna pink yang membalutnya di acara siraman. Brisia Jody juga tak lupa bersimpuh di hadapan orang tuanya pada momen sungkeman untuk memohon doa restu jelang menikah. Tangis haru seketika memecah suasana ketika Brisia Jody mencium tangan sang mama yang diakhiri dengan pelukan hangat. Brisia Jody pun menceritakan konsep siraman yang ia gelar dengan konsep Jawa modern. Juga dikisahkannya ujian yang dihadapinya menjelang pernikahannya dengan Jonathan Alden. Diakuinya bahwa tantangan terbesar dalam pernikahannya ialah pengeluaran biaya yang menurutnya cukup mahal hingga menghabiskan sekitar miliaran rupiah. Namun semua itu tak seberapa dibanding cintanya yang begitu dalam serta terungkap pula sejuta alasan dirinya memilih Jonathan Alden sebagai pasangan hidupnya. Hingga akhir jam itu saja kajian ibu Beta Cahyani Mas Pamriaji SPM Putri itu tidak bersama koneksi ini saya tak dindong tak cekok datang di rosot tidak bisa lulus ngaji. Adatnya kan Jawa gitu, terus konsepnya aku kan suka banget pink, jadi kayak ngepink gitu. Terus konsepnya juga lebih ke Jawa modern karena sebenarnya aku nggak harusnya aku disanggul-sanggul tapi enggak. Intimate keluarga. Jadi aku pun nggak ngundang siapa-siapa, paling cuma teman sahabat banget aku yang satu geng sama Teh Ocha karena Teh Ocha nggak bisa datang resepsi, jadi aku kirim undangan yang siraman dan pemberkatan. Hamin satu mau jadi istri orang tuh parah ya, menurut aku kayak pernikahan tuh ada traumanya sendiri ya, jadi kayak aku nggak mau nikah lagi gitu loh maksudnya. Aku suka bingung orang-orang pada kok gampang banget gitu mau nikah. Wah, sorry banget aku capek. Jadi kayak ternyata tuh nikah itu gila banget. Pertama, wah aku tuh setiap misalnya Alden mau ngeluarin biaya untuk ini kayak aduh sayang itu bisa buat beli tas. Aduh sayang itu bisa buat beli mobil gitu loh, kayak mahal banget Kak. Kalau pemberkatan orang tua, tapi resepsi pure kita dan itu paling pusing. Kita sampai yang kayak aku tadi malam udah sampai nangis, nggak ngerti lagi cara ngurusnya. Tapi untung Alden tuh orangnya sportif, kayak sayang jangan nangis, maksudnya ngechat gitu ya, kayak pokoknya kita kan udah apa yang kita keluarin udah spend ini jangan sampai menjadi air mata kesedihan gitu, jadi air mata kesenangan aja gitu. Ya udah. Cuman emang beberapa kayak belum kelar sedangkan ini udah mau resepsi gitu loh Kak. Dan kita udah GR dan tetap aja aku masih belum ingat step-stepnya gimana, itu yang bikin aku deg-degan sedangkan super sakral dan cita-citaku kan nikah di katedral diwujudin sama Tuhan.
Jadi kayak aku excited campur deg-degan gitu. Ya semoga semua berjalan lancar. After itu terus nanti resepsi juga semuanya lancar dan aku sama Alden bisa bersama selamanya cepat punya momongan. Katanya ada misalnya mau menjelang pernikahan tuh pasti ada cobaan dan ujiannya. Tapi kalau misalnya aku tuh punya teori sendiri gitu loh. Kalau misalnya menjelang pernikahan menurut aku karena aku udah ngejalanin ya. Aku tuh kayaknya karena nggak tahu ya ngerasa jodoh. Jadi tuh nggak ada perdebatan gitu loh. Jadi karena si Aldennya pun membantu, kalau Aldennya lagi pusing, aku pun pasti membantu gitu loh. Bukannya makin tambahin beban. Kata Alden pokoknya kan sekarang kalau masalah pasti akan jadi lebih ringan karena dipikirin berdua gitu. Spend berapa sih sampai MM-an, bener gak sih kalau Ya itu udah pasti lah Kak. Tapi ya udahlah, maksudnya semoga sumbangannya juga lebih berat loh. Aku tuh 29 tahun loh umurnya. Maksudnya itu udah matang sebenarnya kan. Gimana ya caranya mutusin itu ya udah kerasa kok. Kalau udah nemuin jodoh, pasti rasanya mau gitu. Tapi kalau dari kemarin walaupun umur udah cukup, financial udah ready, mental udah ready, tapi kalau nggak nemuin the one, nggak akan bisa, nggak akan diizinin sama Tuhan gitu. Kalau ini ya udah semua lancar, pacaran 1,5 tahun, terus kayak ya udah langsung. Jonathan Alden pun menggelar proses siraman dan sungkeman sesuai tradisi Jawa di tempat yang terpisah. Alunan musik gamelan khas Jawa mengiringi Jonathan menjalani ritual tradisi tersebut yang ia hargai. Jonathan Alden juga menceritakan persiapan dirinya jelang menjadi suami dari Brisya Jody. Bukan hanya materi, tapi juga mental yang dewasa dan kesabaran yang tinggi. Tak hanya itu, Jonathan Alden pun menggungkap bahwa dirinya mengusahakan untuk memenuhi setiap keinginan Brisya terkait pernikahan mereka, termasuk lokasi di mana hari ini keduanya mengungkapkan janji suci pernikahan. Terima kasih Mami, tanpa Mami bahagia hari ini menyaksikan putra tercintanya bertekad mengikuti adat budaya ikut calon pengantin putri, bertekad dalam membersihkan diri karena acara pernikahan adalah acara yang sakral. Jadi siraman hari ini tuh penuh makna ya. Yang pasti kan dia acara adat ya, adat Jawa, siraman, membersihkan diri. Terus juga aku dipingit, aku sama Jody dipingit, jadi sendiri-sendiri kita nggak ketemu. Acaranya penuh haru, kebahagiaan, terus juga kayak ada tersendiri lah sentuhan gitu. Karena juga sungkeman kepada orang tua. Untuk pingitnya karena aku lumayan nempel banget sama Jody, kita saling nempel ya, jadi nggak ambil yang terpendeknya gitu. Kayak kita saling menghargai lah adatnya gitu. Jadi aku juga menghargai untuk adat Jawa, jadi aku cari tahu sendiri, aku pelajarin juga. Oh ternyata kayak gini, fungsinya apa, tujuannya apa gitu, maknanya apa. Dan itu juga dari orang tuanya Jody sendiri pun juga jelasin. Benar, namanya yang nikahan nggak ada yang mudah ya. Semua ribet, pusing, kepala pengen pecah ya. Tapi demi mewujudkan misalnya pasangan punya impian untuk nikahan seperti apa. Selama aku capable, aku mampu, aku bisa, aku ada tenaganya, akan aku penuhin. Excited juga karena terwujud juga impian Jody, impian aku, kita bisa pemberkatan di katedral. Ketika Brisya Jody dan Jonathan Alden akhirnya resmi menikah hari ini. Lantas, seperti apa pula Brisya Jody dan Jonathan Alden rayakan Natal bersama perdana mereka ketika berstatus sebagai kekasih tahun lalu?
Pasangan kekasih Brisya Jody dan Jonathan Alden sebelumnya di tahun 2024 lalu, untuk pertama kalinya Jonathan Alden merayakan Natal bersama keluarga Brisya Jody. Yang istimewa adalah Natal dirayakan Jody di kediaman eyang tercintanya di Jakarta, mengusung dress code Natal bernuansa hijau. Perayaan Natal di kediaman eyang disuguhkan menu-menu khas racikan keluarga yang seperti udang dan juga sambal teri. Kehangatan pun mewarnai perayaan Natal ala keluarga besar penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol ini. Yang juga menarik perhatian adalah keakraban Jonathan Alden dengan keluarga besar Brisya Jody. Rupanya kehadiran Alden di sisi Jody sudah mendapat lampu hijau, alias restu sepenuhnya dari keluarga Jody. Dan inilah liputan eksklusif tim Intens Investigasi dari perayaan Natal keluarga besar Brisya Jody yang diwarnai Games We Listen and We Don't Judge ala Jody dan Alden. Hari ini aku lagi mau merayakan Christmas bersama keluarga dan bersama pasangan aku, ya kan. Terus hari ini nih masakannya ya ala kadarnya. Cuman bajunya kebetulan. Kenapa kembar semua ya? Kompak ya? Nggak sengaja loh ini, kebetulan. Ada oknum. Ada panitia oknum. Terus kayak aku juga masak di sini tuh, ada oseng mercon. Masak sendiri. Udang Mbah Putri. Semuanya ini. Enak banget ya? Enak banget, parah. Ini teri, masalahnya temen aku, jualan juga kita. Masakannya? Waduh, nanti cobain sendiri deh ya. Enak banget. Tuh ada mama aku. Iya nih, ada Eyang. Bahagianya ya begini. Iya, sederhana. Yang penting kumpul sama keluarga, nggak perlu hidup-hidup mewah gimana ya Mbak? Iya. Kayak gini cukup kumpul di Rempoa. Gitu. Nggak usah kemana-mana, yang penting di rumah. Walaupun besok aku kayak apa? Mana Natal tuh ya, pokoknya kita merasa bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada di dekat kita. Jadi kalau kita sedang kesulitan, sedang senang maupun sedang susah, kita selalu dilindungi dan diberkati. Iya. Jarang banget Natalan karena jauh sama keluarga, karena aku sekolah di luar. Pas balik ke sini juga sama terakhir kali tuh kayak jarang ketemu keluarga gitu. Kali ini tuh berasa lebih ada 2 keluarga malah, jadi lebih penuh sama orang-orang. Jadi emang lebih berasa kalau Natalan, Christmas sama keluarga itu beda lah. Ketika Brisya Jody dan Jonathan Alden rayakan Natal bersama keluarga Brisya Jody pertama kalinya di tahun 2024 lalu. Lantas, seperti apa pula kisah Jonathan Alden mendampingi Brisya Jody rilis lagu terbarunya tahun lalu, di mana Jonathan melamar Jody secara pribadi di atas panggung? Tahun 2024, Jonathan Alden tampak turut menemani Brisya Jody saat merilis karya terbarunya berjudul Tanpa Restu. Aksi Jonathan tersebut membuat Jody merasa tersanjung dan dibuai asmara. Apalagi ketika itu sang kekasih mengungkapkan komitmen akan cintanya kepada Jody di atas panggung dengan memberinya surprise melamarnya dalam rupa memberi cincin lamaran pribadi. Momen indah itu memang kontras dengan proses pembuatan lagu terbarunya tersebut yang merupakan cerminan dari perjalanan asmaranya di masa lalu. Dikisahkan Jody bahwa ketika ia menjalani workshop untuk lagu tersebut, saat itu ia baru saja mengalami kisah tanpa restu akan hubungan asmaranya dengan sang mantan. Bahkan proses rekaman lagu tersebut dilakukan terjadi setelah ia putus cinta. Dan yang mendampingi Jody melakukan proses rekaman adalah kekasih barunya Jonathan Alden.
Peralihan dari putus dan menemukan tambatan hatinya yang baru itu membuat Jody cukup sulit ketika melakukan rekaman dan membuat penghayatan di mana ia harus merasakan kesedihan dalam lirik-lirik lagu tersebut. Maka tak heran lagu tersebut adalah karya dengan proses rekaman terpanjang dalam karirnya, yaitu hingga 12 jam lamanya. Hadiahnya adalah simbol sebagai komitmen kita karena simbol komitmen karena di hari rilis lagu Tak Ada Restu ini semoga tidak kembali ke kita ya, karena lagunya yang ngeri-ngeri sedap ya. Jadi ini simbolnya. Buset, kalau bisa mimisan bertelur ya aku sih. Aku bertelur. Apalagi apa ya? Alvin, emang ini kamu persiapan seperti apa? Emang dia nggak tahu sama sekali? Nggak tahu sama sekali. Jadi persiapannya tuh kayak ya pokoknya udah nyiapin. Habis itu hari ini di mana dia begitu selesai nyanyi, ya aku kasih. Ini bentuk ngelamar kah? Apa? Bentuk Ini ngelamar apa? komitmen, jadi aku sama dia komitmen kalau aku bakalan selalu serius untuk kedepannya sama dia, dan aku udah siapin maksudnya indera mataku sebagai saksi kedepannya kehidupan Jody seperti apa gitu. Kuping untuk mendengarkan segala cerita dia, sedih, senang, semuanya, dan mulut aku pakai untuk mengeluarkan kata-kata untuk kasih sayang kepada Jody. Tapi apa sih? Udah lama banget sih sebenarnya workshop lagunya, tapi rekamannya baru 2 bulan apa sebulan lalu, jadi nyiapinnya sekitar sebulan. Nah, sebenarnya waktu aku workshop lagu itu aku ngerasa kayak ini relate banget sama aku, jadi ya udah deh aku ambil karena kan lagi nggak direstuin, ya udah biar supaya menghayati lah. Ternyata prosesnya kan panjang, jadi udah terlanjur pisah duluan, terus ya udahlah gitu aja. Berarti curhatan pribadi ya, Jo? Iya, waktu itu Kesusahan? kan nadanya susah tinggi, terus kebetulan vokal direkturnya kan Om Irfanat, jadi kayak aku harus bener-bener nggak kayak biasanya katanya. Terus ya udahlah, sama nggak bisa menghayati susah, tapi akhirnya bisa juga. Berarti Lama bisa- banget prosesnya soalnya. Berarti bisa dibilang ini termasuk yang kamu keluar dari zona nyaman? Iya, dan rekaman terlama juga sih mungkin. Iya, jadi aku ingat momen-momen sedih aja biar aku bisa menghayati lagunya. Harus sedih dulu karena aku harus masuk di dalam peran itu gitu loh. Jadi aku harus bisa tahu rasanya jadi orang yang digituin di dalam lagu. Berapa jam ya? Berapa jam ya waktu itu? 12 jam kali ya? 10 jam? 8 Aman sampai ya? 10 jam lah kayaknya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.